Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anda sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Anda sekalian, kita hari ini akan belajar sejarah kebudayaan Islam untuk MI kelas. Untuk materi pada hari ini yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa saja tantangan beliau dalam berdakwah? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujuran dan ketabahannya. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan dan orang-orang kafir Quraisy, mulai dari caci maki, penghinaan, sampai ancaman untuk dibunuh. Namun beliau tetap tegar untuk melaksanakan dakwah. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat satu persatu penduduk Makkah masuk Islam, mereka merasa agama nenek moyang mereka mulai terancam. Hal itu membangkitkan kemarahan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Banyak pengikut beliau yang menjadi sasaran penyiksaan, terutama pengikutnya dari golongan para budak. Namun terhadap Nabi Muhammad SAW sendiri mereka tidak berani melakukannya. Hal itu karena beliau dilindungi oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Selain itu beliau juga disegani karena berasal dari keturunan Bani Hashim. Jadi Bani Hashim mempunyai kedudukan serta martabat tinggi dalam masyarakat Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa kekuatan Nabi Muhammad terletak pada pamannya yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, pada suatu ketika beberapa Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka meminta kepada Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, hendaklah mulai hari ini engkau melarang keponakanmu Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kami. Dan jika tidak, kami akan memusuhimu dan memusuhi dia. Dan juga memang sudah kami rasa perlu, kami akan bunuhnya," kata orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, ancaman mereka sungguh nyata. Namun tetap ketabahan Nabi Muhammad untuk berdakwah tidak akan pudar. Bahkan Abu Thalib sempat khawatir sehingga menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai keponakanku, hentikanlah mendakwa Islam demi keselamatanmu dan keselamatanku juga. Jangan memberiku beban di luar kesanggupanku. Berhentilah mengajak orang-orang meninggalkan berhala-berhala itu." Mendengar pemerintahan Abu Thalib tersebut, Nabi Muhammad mengira pamannya sudah tidak bersedia melindunginya lagi. Beliau menjawab dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar meninggalkan dakwah ini, aku tidak pernah meninggalkan dakwah agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karenanya." Masya Allah, begitulah tekad beliau Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad berbalik meninggalkan pamannya yaitu Abu Thalib, Abu Thalib memanggilnya dan berkata, "Pergilah dan teruskan perjuanganmu. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka karena satu alasan apapun." Itulah tekad Abu Thalib. Suatu saat, seorang kafir Quraisy menugaskan Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Utbah menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi dan kedudukan serta kekayaan yang akan menjadikan beliau satu-satunya orang yang paling berkuasa di kota Makkah. Akan tetapi semua bujukan itu dan tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menginginkan agar seluruh umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu tekad Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy kehabisan cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka bersepakat untuk memboikot, menutup akses beliau dan kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad dibatasi untuk pergerakannya, dibatasi juga kaum muslimin. Termasuk juga seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun tidak. Alasan pemboikotan ini karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun lamanya, jadi bukan waktu yang sebentar. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib,
kaum muslimin, baik hubungan jual beli, silaturahmi maupun perkawinan. Keputusan mereka tulis dan digantungkan di Ka'bah. Dengan adanya pemboikotan itu, Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin beserta keluarga Bani Hashim oleh orang Quraisy, mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Makkah lainnya. Tempat pengasingan tersebut dikenal dengan nama Syi'ib Abu Thalib atau perkampungan Abu Thalib. Oleh sebagian orang, tempat ini dijuluki sebagai lembah maut. Bagaimana tidak dikatakan lembah maut? Karena di sana banyak orang kaum muslimin yang kelaparan, sehingga banyak sekali yang meninggal dunia karena menderita. Akibat lamanya pemboikotan ini, kaum muslimin menjadi sangat menderita. Mereka kekurangan makanan sehingga terancam kelaparan. Akan tetapi penderitaan itu penderitaan itu mereka hadapi dengan sabar dan tawakal serta tabah. 3 tahun lamanya pengumuman itu pun jatuh dimakan rayap. Beberapa pemuka kaum Quraisy merobek karena mereka kasihan melihat penderitaan kaum muslimin dan keluarganya. Dengan demikian, pemboikotan itu pun dihentikan. Keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dan kaum muslimin dapat bebas kembali melakukan kegiatannya seperti semula. Demikian tantangan Nabi Muhammad SAW yang diterima dari perlakuan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy selalu mengadakan perlawanan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan berbagai cara. Mereka membujuk, mempengaruhi, mengancam dari Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya. Tujuannya adalah agar beliau berhenti menyampaikan ajaran Islam. Berbagai bujuk rayu, ancaman, tekanan, serta kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad tidak menyurutkan dakwah beliau. Sebaliknya, beliau bertambah giat, tambah semangat, yakin untuk menegakkan agama Islam di bumi ini. Orang-orang yang tidak senang terhadap ajaran Islam selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menolak, tapi mereka menyebarkan fitnah, menjelek-jelekkan, serta memojokkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, mempengaruhi kaum Quraisy lainnya agar menjauhi Nabi Muhammad. Masya Allah, ini sungguh fitnah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy zaman dahulu luar biasa. Berikut adalah contoh tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk dapat kita renungkan. Sedangkan sikap keteguhan Nabi Muhammad dan para pengikutnya dalam mempertahankan keimanan kepada Allah kita jadikan suri tauladan. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad seraya menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Dengan sangat keras Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Karena Nabi Muhammad tujuannya adalah berdakwah untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam di muka bumi ini. Walid bin Mughirah diutus para pemuka Quraisy untuk menemui paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, membawa seorang pemuda. Ia berkata kepada Abu Thalib, "Ambillah pemuda ini untuk menjadikan anak tuan dan serahkan Muhammad untuk kami bunuh, karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kita." Dengan perkataan keras Abu Thalib menjawab, "Licik benar pikiran kamu itu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu," kata Abu Thalib. Suatu saat ketika Nabi Muhammad tengah bersujud di samping Ka'bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Muqit membawa kotoran unta lalu melemparkan ke punggung Nabi Muhammad. Namun Nabi tidak mengangkat kepala sehingga Fatimah, putri Nabi Muhammad, datang untuk membersihkannya. Itulah sebuah cobaan yang sangat berat yang terus diterima oleh Nabi. Abu Lahab adalah pemuka Quraisy yang selalu mengadakan tekanan terhadap Nabi Muhammad. Selain sering memaki, menghina dan fitnah, beliau juga sering membuang kotoran najis lainnya ke halaman rumah beliau. Abu Lahab juga pernah melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Demikian juga istri Abu Lahab, Ummul Jamil, Arwah bin Harb. Ia sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad pada malam hari dengan maksud untuk mencelakakan Nabi Muhammad. Istri Abu Lahab adalah seorang wanita yang suka mengobarkan api fitnah dan bermusuhan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Al-Quran menggambarkan sebagai pembawa kayu bakar, artinya penyebar fitnah. Jadi banyak sekali perlakuan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, beliau mendapatkan perlakuan sangat tidak manusiawi. Beliau mengajak kepada kebenaran, tapi dibalas dengan lemparan batu hingga beliau menderita luka-luka. Akan tetapi ini tidak membuat beliau marah. Bahkan beliau mendoakan agar penduduk Taif mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian antara bukti-bukti